Said, Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak Bu, hadir semua. Alhamdulillah. Baik, kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Perang Uhud Bu. Ada yang tahu apa itu perang Uhud? Gak tahu Bu, udah lupa Bu. Udah lupa Bu. Lanjut ke materi kita sekarang, yaitu bangsa Arab pra-Islam. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3. Yang pertama, menganalisis kondisi keagamaan bangsa Arab sebelum Islam. Dan yang kedua, menganalisis sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga yaitu menganalisis perbedaan kondisi bangsa Arab sebelum dan sesudah masuknya Islam. Baik, materi pertama yaitu tentang kondisi keagamaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab, termasuk Yahudi dan Kristen. Agama apa tadi sebelum masuknya Islam? Yahudi dan Kristen, Bu. Bahkan selama periode jahiliyah ini, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Sementara sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang Yahudi di Yathrib, Kristen Najran di Arab Selatan, dan beberapa di Mekah yang beragama Hanif. Apa aja agamanya tadi? Yang pertama yaitu orang Yahudi di Yathrib, Kristen Najran di Arab Selatan, dan beberapa di Mekah yang beragama Hanif. Agama pegangan pertama kali didirikan oleh Amru bin Luhai dari Syam ke Mekah dan diakui sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah. Keturunan Amru yang bertanggung jawab atas Ka'bah pada saat itu. Agama pegan ini kemudian berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Ada sejumlah agama yang dianut oleh komunitas Arab, yaitu agama yang berbeda dari orang-orang Arab pra-Islam dan paganisme dan Yudaisme. Ada ratusan berhala dalam berbagai bentuk di sekitar Ka'bah. Ada 4 berhala, itu namanya apa aja? Yang pertama Sana, yang kedua yang ketiga dan yang keempat yang Sana itu terbuat dari logam atau kayu yang berbentuk perseorangan. Apa tadi berhala Sanam tadi? Terbuat dari logam atau kayu berbentuk perseorangan. Kalau berhala Watanku juga terbuat dari batu. Kalau yang Nusuk adalah batu karang tanpa bentuk tertentu. Yang keempat itu Hubal, berupa manusia berbasis batu akik. Jadi pada bangsa Arab pra-Islam itu mereka, yaitu bangsa jahiliyah, mereka masih menyembah berhala. Salah satu berhala itu ada 4 ini, yaitu Sana, Watan, Nusuk, dan Hubal. Materi selanjutnya yaitu sistem peribadatan bangsa Arab pra-Islam. Ada beragam bentuk peribadatan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam masuk ke Arab, yaitu selain berhala dan batu, beberapa di antara mereka yakni yang pertama itu menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Jadi selain mereka menyembah berhala, di bangsa Arab itu juga ada mereka yang menyembah malaikat. Yang kedua yaitu menyembah jin, ruh, leluhur, dan hantu. Mereka menganggap jin, ruh, dan hantu sebagai makhluk yang terhormat. Yang ketiga yaitu sistem peribadatannya menyembah bintang-bintang yang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang cemerlang cahayanya pada malam hari. Jadi selain sistem peribadatan bangsa Arab pra-Islam itu, selain mereka menyembah berhala, mereka juga menyembah malaikat, menyembah jin, ruh, leluhur, dan menyembah bintang-bintang seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang yang cemerlang cahayanya pada malam hari.
kondisi bangsa Arab sebelum dan sesudah Islam. Yang pertama kita bahas yaitu kondisi sosial, yaitu kondisi sebelum adanya Islam. Kondisi sosial pada masyarakat Arab sebelum masuknya atau adanya Islam disebut dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Di mana pada zaman itu segala aspek kehidupan dari politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, sosial, budaya, moralitas, dan keagamaan berada dalam kesesatan dan kondisi keberagaman pada zaman itu. Di mana dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum. Pada zaman kebodohan itu banyak sekali tindakan kekerasan seperti pembunuhan, perang menekankan kesukuan yang dapat menyebabkan peperangan antar suku dan tiap kelompok. Masyarakat memiliki kepribadian, kebiasaan, keadaan yang berbeda-beda, yang salah satunya disebabkan oleh kondisi geografis, kondisi moralitas sebelum dan sesudah adanya agama Islam. Namun setelah masuknya Islam ke Arab itu merupakan agama yang mulia, mengandung sistem ekonomi menurut agama Islam dengan menegakkan keadilan dan tidak adanya penindasan. Walaupun belum sepenuhnya dilakukan, tetapi mereka sudah mulai menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Jadi setelah masuknya Islam ke bangsa Arab itu, tindakan-tindakan kekerasan, penindasan itu mulai dihilangkan, walaupun belum seutuhnya hilang, tapi sudah sedikit demi sedikit hilang. Rasulullah juga menegakkan keadilan dan memberikan kebebasan seluruh umatnya dengan memperlakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu menjamin hak dan juga keselamatan di bidang ekonomi dan dibelanya nasib pada suatu golongan. Terus riba dihapuskan dan adanya cukai telah dihapuskan. Jadi setelah masuknya Islam ke Arab, Rasulullah juga menegakkan 3 hal ini, yaitu menjamin keselamatan di bidang ekonomi dan dibelanya nasib pada saat itu, riba dihapuskan dan adanya cukai juga dihapuskan. Dalam kehidupan politiknya sebelum ada dan sesudahnya agama Islam itu dalam hal politik tidak mempunyai undang-undang. Sebelum masuknya Islam dalam di bangsa Arab itu, bangsa Arab tidak mempunyai undang-undang dan tidak memiliki peraturan sekalipun. Jadi kehidupan mereka benar-benar bebas dan tidak terikat oleh aturan atau undang-undang. Mereka juga tidak memiliki sistem untuk mengatur kekuasaan dan pemindahan kekuasaan, sehingga terjadilah penindasan, kekerasan, pembunuhan. Karena sebelum masuknya Islam di bangsa Arab itu mereka bebas, tidak ada aturan dan tidak ada hukuman. Mereka melakukan pemindahan berdasarkan tradisi dengan melihat setelah masuknya Islam mereka itu melakukan pemindahan berdasarkan tradisi dengan melihat orang yang paling tua, orang yang memiliki harta banyak atau paling kaya, dan orang yang memiliki kehormatan. Ini adalah kriteria orang yang bisa dijadikan kepemimpinan sebelum masuknya Islam di bangsa Arab. Jadi orang-orang yang paling tua, orang yang kaya, jadi nggak ada aturan kalau pemimpin harus kayak gini, pemimpin harus kayak gini. Ketiga ketentuan itu adalah kriteria yang dapat dijadikan pemimpin pada masa sebelum adanya agama Islam. Dan setelah agama Islam masuk pada masyarakat tersebut, mereka diajarkan untuk meletakkan atau menyerahkan semua kepada Allah sebagai sumber keutamaan dalam setiap hal atau perkara yang dilakukan. Setelah Islam masuk ke bangsa Arab, mereka diajarkan untuk meletakkan atau menyerahkan semuanya kepada Allah, setiap perkara yang dilakukannya. Setelah masuknya Islam, mereka juga menekankan 2 prinsip, yaitu yang pertama prinsip keadilan. Prinsip ini ditujukan kepada semua masyarakat agar terciptanya keharmonisan pada masyarakat, karena dalam agama Islam sangat mengutamakan prinsip. Jadi prinsip yang pertama itu prinsip keadilan, di mana di sebelum masuknya Islam keadilan itu susah untuk didapat.
mereka lebih mengutamakan tadi orang-orang yang lebih tua, orang yang kaya harta, terus dan orang yang memiliki kehormatan. Jadi orang-orang yang tidak memiliki tiga hal tersebut susah untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan setelah masuknya Islam, mereka mendapatkan keadilan karena prinsip keadilan itu di agama Islam sangat mengutamakan prinsip-prinsip. Yang prinsip kedua yaitu prinsip persamaan. Prinsip bahwa manusia semuanya sama di hadapan Allah, yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan. Tadi kan sudah dibahas juga kan, sebelum bangsa Arab sebelum masuknya Islam itu mereka susah untuk menegakkan dua prinsip ini, yaitu prinsip keadilan dan prinsip persamaan, di mana mereka selalu susah untuk mendapatkan keadilan dan susah juga mendapat persamaan. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan oleh anak-anak ibu semua? Tidak, Bu. Mungkin sekian kita tutup